Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puja bagi Allah yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara dunia, masih diberi umur panjang, masih dikasih sehat walafiat, masih dikasih kesempatan untuk berkreasi, bekerja, dan lain sebagainya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, tabiin tabiatnya ajmain, kepada semua ya. Oke, sahabat teman-teman Negara Beling, setelah sekian lama saya tidak membuat konten dikarenakan banyak sekali bukan banyak sih, ada beberapa urusan yang istilahnya tidak ada waktu yang luang untuk membuat konten. Maka pada malam hari ini saya coba membuat konten yang mudah-mudahan bermanfaat, khususnya buat saya pribadi, umumnya buat para sahabat teman-teman dimanapun Anda berada. Pada segmen kali ini atau pada kesempatan kali ini, saya di sini akan membahas atau mengangkat satu obrolan. Ini obrolan ringan gitu kan, tidak terlalu serius, tidak terlalu tidak terlalu berbobot, ya ringan lah gitu. Tapi mudah-mudahan obrolan ringan ini atau ocehan saya yang ringan ini bisa bermanfaat ya, khususnya buat saya, umumnya buat para pemirsa semuanya. Dimana di obrolan kali ini saya akan coba membahas tentang masalah seumpamanya teman-teman ya, termasuk saya, mempunyai banyak sekali wiridan, banyak sekali amalan. Nah, pemirsa atau teman-teman atau sahabat ini bingung mau memilih yang mana, mau mengamalkan yang mana dulu kan. Sebentar ya, ini suara radio gede banget, kita kecilin dulu. Nah, jadi teman-teman tuh bingung memilih satu amalan, satu wiridannya. Dari sekian banyak yang telah teman-teman dapat ijazah dari guru teman-teman semua, tapi teman-teman bingung ini yang mana dulu gitu kan. Ini yang kadang-kadang teman-teman atau saya juga suka berpikir kadang-kadang sekilas gitu kan, ini yang paling manjur yang mana kan gitu. Kadang-kadang ada pikiran-pikiran seperti itu, padahal kemanjuran atau bahasa Jawanya mandi tidaknya atau manjur tidaknya suatu amalan itu faktornya bukan hanya amalan itu sendiri. Kadang-kadang ya kan, tergantung kitanya juga, tergantung keyakinan juga, tergantung tata caranya juga, dan lain sebagainya. Nah, jika teman-teman atau sahabat bingung dalam memilih amalan wiridan banyak, ini saya banyak nih wiridan umpamanya kan, tapi saya bingung ini yang mau saya amalin yang mana dulu. Nah, di sini saya coba akan kasih tips ya, jalan keluar yang mudah-mudahan memperingan kebingungan teman-teman atau saudara atau sahabat dalam memilih atau mendahulukan amalan mana atau wiridan mana yang harus segera dilaksanakan gitu. Yang pertama di sini saya coba, sebenarnya banyak ya, banyak. Cuman saya coba di sini akan memberikan solusi tiga poin. Yang pertama adalah teman-teman ketika memilih satu amalan wiridan yang telah banyak ijazah dari guru teman-teman, usahakan memilih itu pertama jangan fokus ke wiridan dulu, kita fokus ke diri sendiri dulu. Yang artinya begini, sebenarnya apa yang diinginkan oleh teman-teman
yang dibutuhkan oleh teman-teman itu apa, ya kan? Yang paling mendesak, yang paling cepat untuk segera ini dilaksanakan tuh yang mana? Caranya adalah dengan meraba diri kita sendiri. Kita itu sebenarnya kebutuhan tuh banyak, banyak. Bagi manusia banyak keinginan, kebutuhan tuh banyak, tapi coba dipilih yang paling mendesak, yang paling dibutuhkan untuk segera diselesaikan, maka itu yang dipilih. Contohnya begini, seumpamanya meraba diri sendiri. Kita udah nikah belum? Umpamanya udah, kan? Terus kita mikir lagi, lalu apa setelah itu? Ternyata dari segi ekonomi nih, ini mendesak banget, umpamanya kan. Nah itu yang didahulukan, berarti masalah rezeki dulu. Jadi pilih amalan yang memang kaitannya dengan rezeki, supaya lancar ya. Rezeki supaya datang cepat ya, supaya kaya raya. Amalan-amalan seperti itulah kerezekian kan banyak gitu kan. Nah seperti itu. Atau seumpamanya teman-teman tuh dari segi harta lumayan lah, saya mampu untuk membeli kendaraan ini, membeli ini, saya mampu, tapi saya belum punya pacar. Nah di situ yang paling dibutuhkan adalah jodoh. Maka carilah wiridan yang ada kaitannya dengan jodoh, dengan ya minimal dengan mahabbah kan, gitu. Begitu cara mengukur, memilih untuk poin yang pertama. Jadi dipilih amalan atau wiridan itu sesuai dengan kebutuhan yang mendesak gitu. Nah kalau sudah poin yang pertama kita sudah tentukan ya, atau bisa juga selain jodoh, selain harta, kanuragan, kekebalan, seumpamanya kita tuh punya masalah, umpamanya kita bisnis, kita tuh diancam atau segala macam, maka itu cepat pilih yang itu, yang kanuragan, kekebalan dan uh, semacam itu gitu kan. Itu cara memilihnya. Yang pertama poinnya mana yang paling segera dibutuhkan gitu. Itu yang poin yang pertama. Terus yang kedua, setelah kita mendapatkan poin yang pertama, oh ini saya tuh dalam bidang ini, saya harus segera diamalkan, di wirid gitu, dipuasai. Setelah itu yang kedua adalah cari wiridan yang memang kalau bisa hafal. Hafal dalam artian sering dengar nih kalimat-kalimat seperti ini. Jadi usahakan yang hafal atau setengah hafal, atau yang memang kalimatnya tidak susah, ya kan? Jadi yang pertama cari yang kira-kira hafal. Hafal itu ya bukan karena kita sengaja menghafal, bisa juga karena sering dengar akhirnya jadi hafal. Atau setengah hafal, ini saya hafalnya separoh, ya semuanya, itu yang dipilih. Atau yang kira-kira kalimatnya tuh mudah, karena wiridan itu, amalan itu ada yang sulit, contohnya seperti hizib gitu, seperti manakib, seperti asma-asma, jal-jalut, itu kan pakai bahasa-bahasa Ibrani, Suryani dan segala macamnya, bahasa-bahasa yang kalimatnya sulit walaupun hurufnya huruf Arab. Ya, seperti manakib itu kan bahasa-bahasa muskil yang jarang ditemui atau di hizib atau di asma-asma seperti itu. Jadi poin yang kedua adalah pilihlah amalan yang kalimat-kalimatnya mudah dihafal lah gitu kan. Walaupun nggak hafal, mudah dihafal kalimatnya, mudah ketika mengucapkannya. Kenapa? Karena kalau kita mudah mengucapkannya atau bahkan umpamanya hafal, maka itu akan tidak membuang-buang waktu. Jadi mempercepat proses, memperingan kita dalam prosesnya. Seumpamanya kalau susah kan, umpamanya 2 jam. Coba kalau pilih wiridan yang ringan, yang istilahnya kalimatnya mudah atau sudah hafal, itu maka akan cepat 1 jam. Seperti itu perbandingannya. Maka itu akan menghemat energi kita, menghemat tenaga, waktu, dan lain sebagainya. Itu poin yang kedua. Nah, setelah kita menemukan poin ke-1 dan kedua, maka kita lanjut ke poin yang nomor 3, yaitu pilihlah amalan atau wiridan yang memang syaratnya tidak terlalu berat, memberatkan kita. Ini khusus buat pemula terutama ya.
yang istilahnya belum pernah sama sekali ataupun hanya ya sekali dua kali puasa, ya pemula lah gitu kan, beda dengan sudah profesional yang sudah sering puasa, sering wirid, apalagi sudah sampai bisa mati geni, muti dan lain sebagainya. Nah untuk pemula itu pilihlah puasa yang berapa hari, tidak banyak, umpamanya 3 hari. Terus syaratnya mudah, hitungannya juga nggak banyak. Ini khusus untuk pemula. Karena kenapa? Kalau seumpamanya Anda sebagai pemula memilih wiridan umpamanya yang 40 hari, terus ditambah mati geni akhirnya, terus di tengah-tengahnya itu dari muti juga, itu dipastikan itu 99% Anda akan gagal di tengah jalan. Karena saya juga pernah mengalami dulu waktu pemula gitu kan, belum begitu mengenal dalam dunia amalan wiridan, itu langsung naik ke level yang tinggi, itu ngedrop, gak kuat, gagal pernah. Akhirnya saya coba dari yang tahap yang ringan-ringan dulu, yang puasa 3 hari, yang amalnya sehari 100 gitu. Pokoknya dipilih yang ringan, baik bacaannya, hitungannya, waktu puasanya, terus jenis puasanya dan lain sebagainya. Pilih yang tidak memberatkan kita, khususnya buat pemula. Kecuali kalau Anda sudah profesional, sudah sering wirid, sudah ahlinya, apalagi sudah ahli hikmah, itu terserah. Mau setahun juga puasa nggak salah kan gitu. Jadi ini saya memberikan 3 tips, 3 poin ini ya karena pengalaman saya. Jadi yang pertama, pilih amalan atau wiridan yang banyak itu. Seumpamanya teman punya wiridan banyak, pilihnya itu sesuai kebutuhan. Yang paling mendesak yang mana? Tuh. Yang kedua, pilih yang kalimatnya hafal atau setengah hafal, atau yang kalimatnya mudah ketika diucapkan. Terus yang ketiga, pilih yang syarat-syaratnya atau prosesnya itu tidak memberatkan, khusus untuk pemula terutama. Seperti itu ya teman-teman. Semoga ada manfaatnya ya, khususnya buat saya, umumnya buat teman-teman semua ya. Oke, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.